Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi Indotizen TV, terupdate dan terpercaya. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena memang di Indotizen ini bukan tamu-tamu sembarangan yang ada di sini. Karena tamu di sini sangat-sangat spesial. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Dasa. Nah, ini beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Ansor Kudus. Betul. Nah, Ketua Ansor Kudus dan juga masih menjabat sebagai Ketua Karang Taruna atau sudah? Sudah selesai. Oh, sudah berarti ya. Ini juga mantan Ketua Karang Taruna Kecamatan Gebok. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang ada di sini. Mas Dasa, ini kan baru hangat-hangatnya Mas Dasa diperbincangkan dalam publik, terutama di Kabupaten Kudus. Coba ini Mas Dasa perkenalkan dulu, monggo Mas Dasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan menjelang sore ya, untuk semua netizen dan pemirsa Indotizen TV dimanapun berada, dan terima kasih Kang Sobir. Kang Sob gak apa-apa. Kang Sob. Kalau nama lengkap kan Muhammad Sobirin. Ya. Tapi untuk panggilan akrab Kang Sob. Oke, Kang Sob yang alhamdulillah hari ini saya diundang secara khusus ini. Khusus markas di Indotizen TV. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita kedatangan tamu sangat-sangat spesial. Karena ini memang jarang-jarang sekali. Saya itu sudah WA beberapa kali dan alhamdulillah hari ini kita baru ketemu. Alhamdulillah. Kemarin di Jogja jalan Mas. Betul ya. Di Jogja, di Magelang, wah, masya Allah. Memang itu untuk NU atau gimana itu Mas? Dengan sampai sekarang sana itu. Ya, ada beberapa agenda yang harus saya ikuti di beberapa kota, sehingga memang ya baru hari ini kita bisa ketemu Kang Sob. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah dikenalkan ya, jadi katanya banyak diperbincangkan. Luar biasa ini. Mungkin Mas Dasa bisa menggambarkan apa itu namanya, mulai kiprah di NU itu mulai sejak kapan? Ya, terima kasih. Jadi berbicara terkait dengan kiprah saya di masyarakat. Jadi memang saya kebetulan aktif di masyarakat sejak kecil ya, sejak usia SMA. Usia SMA. Jadi usia SMA itu sudah mulai aktif di masyarakat dengan berbagai kegiatan di kampung, dan juga aktif di ikatan pelajar, dulu Ikatan Putra dulu namanya, masih belum pelajar. IPNU itu ya? Di IPNU, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama ya, badan otonomnya NU ketika itu. Jadi saya sempat bersama dengan para rekan-rekan kita yang ada di kampung, di desa, bersama-sama menggerakkan potensi-potensi anak muda lewat gerbong, lewat organisasi IPNU dan IPPNU ketika itu. Berarti itu mulai dari kecil, itu mulai pertama kali di IPNU berarti ya Mas? Pertama kali saya beraktivitas di tingkat masyarakat itu di IPNU. Itu pengalaman pertama kali saya terjun di tengah masyarakat dengan berbagai program kegiatan. Itu dari tingkatan ranting atau langsung ke PAC itu waktu itu? Dari tingkatan ranting. Memang dari ranting ya? Iya, di ranting. Dari bawah, dari mulai desa. Makesta? Iya. Oh. Terus itu kan mulai dari IPNU, terus mulai dari Ansor. Nah, atau tiba-tiba jadi ketua Ansor itu mulanya dari kapan itu Mas? Nah, jadi Ansor itu saya ikut di Ansor itu ya pertama kali setelah saya lama di luar kota. Iya. Di Bogor saya lama di luar kota. Ketika itu saya harus kembali lagi ke kampung halaman. Nah, dan saya mulai sebelum di Ansor sebenarnya di Karang Taruna, karena
ketika itu Ansor di Kabupaten Kudus belum terlalu ini ya, pergerakannya belum terlalu masif seperti sekarang ini. Kalau sekarang sudah masif sekali, Mas. Iya. Di ranting-ranting bahkan untuk kegiatan sudah ada semua. Iya, betul. Selapanan, jalur Ansor, wah, jos memang sekarang. Luar biasa. Jadi saya di Karang Taruna, setelah itu baru di Ansor saya mulai juga di ranting. Berarti dari Ipenu, Karang Taruna, betul, Ansor. Dan ya. Ansor itu memang mulai dari bawah atau memang kader karbitan langsung di PAC, dengan kan ada juga kader-kader yang tidak muncul langsung di PAC kan ada. Iya, saya mulai berkiprah di Ansor mulai dari ranting. Saya mulai dari sekretaris ranting, sempat juga jadi ketua ranting, lalu mendapat amanah di tingkat kecamatan sebagai ketua anak cabang, dan hari ini saya kembali diberi amanah yang lebih besar lagi sebagai ketua cabang di tingkat kabupaten. Berarti ini memang bukan kader karbitan berarti ya. Berarti memang mulai dari bawah, berjuang dari bawah, betul, ke tingkatan PAC atau kecamatan sampai dengan tingkatan cabang hari ini. Iya. Ada keinginan untuk ke tingkat wilayah atau pusat? Wah, saya enggak. Sebagai kader kita tentunya harus siap ya ketika ada perintah, ada dawuh dari pimpinan untuk berkhidmah dimanapun, insya Allah siap. Tentunya harus sesuai dengan memang regulasi yang ada. Gitu. Tapi kalau cita-cita sampai ke sana sih ya mengalir saja. Tapi ada keinginan sampai ke sana kan? Seperti Gus Tutut kan sampai di pusat. Kita lihat situasinya karena juga ada aturan-aturan organisasi ya, aturan-aturan organisasi yang memang harus dipatuhi, tidak serta-merta los semua usia itu bisa. Jadi memang ada aturannya. Gitu. Berarti kalau memang ada perintah dan amanat siap ya untuk meneruskan estafet di tingkat wilayah dan di tingkat pusat. Insya Allah dimanapun berkhidmah di Nahdlatul Ulama, insya Allah kita siap. Memang Mas Dasa ini memang hebat sekali karena dulu juga beliau itu mentor saya. Saya itu dulu waktu di Klatama di Gebok itu jenengan yang ngisi materi. Oh gitu ya. Sangat luar biasa dan alhamdulillah di sini saya dipertemukan lagi dengan pemateri yang sama. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang menjadi pembicaraan publik hari ini bahwa Mas Dasa ini mau nyalek atau mau menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Kudus. Itu benar apa tidak? Ya, alhamdulillah sesuai dengan bukan kabar burung lagi ya. Jadi alhamdulillah setelah hari terakhir pendaftaran bakal caleg di Kabupaten Kudus, saya bersama dengan teman-teman di bakal caleg di Partai Persatuan Pembangunan, kita mendaftarkan diri di hari terakhir dan alhamdulillah itu menjadi momentum spesial buat saya dan sejarah buat saya secara pribadi karena itu bagian dari perjalanan sejarah hidup saya. Saya ikut berkompetisi di bursa Pileg yang insya Allah di tahun 2024 tadi. Ini Mas Dasa kan posisinya masih menjadi ketua Ansor Kudus. Betul. Benar kan? Betul. Apakah itu tidak mengganggu ADART atau tidak melanggar ADART di Ansor? Oh, karena jenengan itu nyalek di legislatif. Seluruh kader, semua kader Ansor, Banser di berbagai tingkatan dimanapun memiliki hak yang sama terkait berbicara, terkait menentukan pilihan politiknya, sehingga memang tidak ada yang membatasi, tidak ada yang membatasi atau melarang terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di organisasi, sehingga itu sah-sah saja ketika memang jatuh pilihannya harus terjun ke politik. Ya semua kader ketika memiliki potensi, memiliki kualitas, ya kenapa tidak. Karena itu menjadi harapan seluruh kader-kader yang ada di Ansor maupun Banser. Oke, berarti tidak ada ADART yang dilanggar berarti kan? Tidak ada sama sekali ya. Tidak ada. Oke, berarti kalau di tingkatan Ansor
itu kader itu boleh memilih dia ingin berkhidmat kepada negara itu melalui partai manapun dia bebas. Boleh saja ta? Boleh saja. Oke. Tidak ada ketentuan harus di partai Tertentu. apa, tidak boleh. Oke. Ketertarikan Mas Dasa untuk menjadi caleg itu apa? Ya, tentunya kalau berbicara khidmah itu bisa di mana saja. Ya, kalau ngomong kurang ya malah lebih-lebih Mas. Lebih-lebih kan. Soalnya dari kecil ya Mas. Sudah banyak kalau ngomong kurang atau lebih. Jadi ini adalah panggilan mungkin ya, panggilan dan juga harapan dari khususnya dari sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kami khususnya di pergerakan Ansor maupun masyarakat yang berharap ke depan terlahir pemimpin-pemimpin muda yang memiliki energi yang lebih atau energik dan memiliki kreativitas yang tinggi dan tentunya kepedulian itu yang diharapkan ke depannya. Ini partai politik kan ada banyak sekali sih Mas. Ya. Kenapa sih Mas jenengan kok milih Partai Persatuan Pembangunan? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan itu. Monggo dijawab. Ya pilihan kemana saja boleh. Ya mungkin pas betulan saya suka warna hijau aja. Oh gitu. Loh, tapi yang hijau kan banyak. Oh iya, betul banyak. Kenapa kok harus P3? Ya karena bagi saya P3 ini juga membutuhkan anak-anak muda untuk melanjutkan estafet perjuangan terutama di bidang politik. Ini tentunya harus banyak anak-anak muda yang mewarnai dan saya melihat bahwa P3 memiliki komitmen untuk membuka ruang kepada generasi-generasi muda untuk berkiprah di politik. Nah, ini tentunya yang tentunya menjadi harapan khususnya untuk anak-anak muda seperti yang saya lakukan hari ini. Ya. Mungkin gini Mas, kalau memang kita berbicara terkait pencalon legislatif, nah ini kan tidak lagi sensitif berbasis terkait biaya. Ya. Nah, karena memang kita ingin menjadi mempunyai keinginan untuk menjadi wakil rakyat dan itu pun biayanya tidak murah. Nah, kira-kira itu bagaimana Mas jangan menanggapi itu terkait biaya? Ya, tentunya politik kita hari ini memang sangat-sangat dinamis dan itu sudah sudah menjadi rahasia umum ya, sudah menjadi perbincangan di mana-mana. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ke depan kita bersama-sama membangun idealisme dalam berpolitik yang santun dan tentunya mengedepankan kebutuhan harapan masyarakat. Ini yang terpenting. Yang tentunya menjadi komitmen bersama, tidak hanya komitmen seorang caleg, tapi ini menjadi komitmen bersama tentunya dengan seluruh masyarakat. Sehingga ketika berbicara biaya tentunya itu bukanlah satu-satunya yang harus diselesaikan atau harus disiapkan, tapi tidak dipungkiri bahwa kebutuhan untuk menuju ke sana itu memang tidak lepas dari kebutuhan operasional yang memang harus disiapkan. Kira-kira itu, Pak. Ya, memang karena kita kalau bicara terkait itu kan mesti masalah biaya. Ini biaya dari mana kan gitu. Ya. Banyak sekali yang berpikir seperti itu. Padahal kita sebagai kader kan bisa meminimalisir hal-hal itu. Dengan apa? Dengan jejak-jejak rekam kita. Dengan potensi-potensi kita. Ya. Masa iya kita mulai awal, mulai kecil kita berkhidmah untuk bangsa ini, kita mau menjadi seorang wakil rakyat yang mewakili mereka, apakah dia itu mereka membutuhkan biaya? Yeah. Kan seperti itu toh. Yeah. Padahal kita memiliki
potensi-potensi yang sangat lebih di situ. Betul. Jadi rekam jejak itu penting ya. Jadi kiprah, terus bagaimana perjalanan di masyarakat sampai hari ini itu juga menjadi catatan yang penting sekali. Sehingga sekali lagi yang ingin kita bangun adalah kepercayaan, terutama untuk anak-anak muda. Ini penting sekali. Anak-anak muda ketika mendapatkan kepercayaan, diberikan amanah, tentunya tidak akan mengingkari atau mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat, sehingga pastinya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat ke depannya. Kira-kira itu. Karena kan biasanya yang namanya ketua kan mesti kodol kan gitu. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah potensi untuk betul. Apa kita maju sebagai DPR. Nah, kira-kira kenapa jenengan ini mau menjadi anggota DPR? Apa yang ingin Anda perjuangkan? Ya, tentunya saya maju sebagai bakal calon ya. Hari ini masih bakal calon ya. Belum ditetapkan, jadi nomor urut belum ada ya? Atau sudah ada? Sudah diurutkan sih, sudah. Alhamdulillah sudah. Insya Allah nomor 1. Belum beredar. Belum. Saya kan belum tahu. Oh iya, kan umum belum tahu. Belum ditetapkan ya. Jadi kenapa terjun di caleg gitu kan? Harapannya apa? Harapannya jadi kita berharap bahwa ke depan unek-unek, terus masukan keinginan masyarakat ini mampu kita teruskan sehingga unek-unek harapan keinginan masyarakat yang kita sebagai wakil yang ada di dalamnya ini mampu memperjuangkan yang menjadi harapan-harapan, menjadi keinginan masyarakat untuk pembangunan yang lebih baik, pembangunan di berbagai sektor, di berbagai bidang, tidak hanya pembangunan fisik saja. Nah, ini yang harapan kita bahwa kita mampu menjadi wakil masyarakat untuk memperjuangkan harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Kira-kira itu, Mas. Ya. Ini kadang kan kalau ada DPR, kadang kan baru calon. Ya. Saya memiliki visi misi ini. Ingin menyejahterakan ini. Itu menurut jenengan gimana, Mas? Ya, kalau visi misi seorang caleg kayaknya kok kurang pas ya. Karena kok bisa kurang pas? Ya, kurang pasnya begini, karena caleg itu kan kerjanya kolektif kolegial. Jadi kan kalau berbicara anggota DPRD itu kan pekerjaan utamanya kan bagaimana membuat sebuah produk undang-undang yang menjadi cantolan dalam menerjemahkan, dalam merealisasikan program-program yang ada di masyarakat. Kan begitu. Nah, kalau seorang caleg punya visi misi ya mungkin jalurnya lebih pasnya di pilkada eksekutif berarti ya. Iya, di eksekutif. Berarti kalau itu lebih pas itu. Kalau di caleg mungkin nggak ada visi misi ya. Kalau di caleg itu tadi karena menjadi wakil caleg itu kan wakil masyarakat. Apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat itu yang kita perjuangkan. Itu yang kita perjuangkan semaksimal mungkin sehingga harapan-harapan itu bisa kembali lagi ke konstituen dan bisa dirasakan dampaknya terkait dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Terkadang kan juga yang namanya DPR kan nggak tahu kita akan masuk di komisi berapa, iya, kan betul. Seperti itu iya. Toh. Jadi kan memang pekerjaannya kan tidak menyeluruh, Mas. Jadi kalau bupati mungkin seorang kepala daerah gitu mungkin semua bidang ya dia harus menguasai gitu kan. Tapi kalau anggota legislatif itu pekerjaan utamanya itu terbagi-bagi di komisi-komisi yang ada sehingga mungkin satu orang dengan orang yang lain, anggota dewan satu dengan yang lain itu mungkin ininya berbeda-beda, fokusnya berbeda-beda. Walaupun mungkin juga bisa dikomunikasikan satu dengan yang lain. Iya. Jadi nanti kan tetap kita nggak tahu kan akan masuk di komisi berapa kan seperti itu. Iya. Nah, untuk Mas Dasa,
ini ingin maju di dapil mana toh? Saya insya Allah maju di dapil 2 Kudus, Dapil 2. meliputi wilayah Gebok dan Kaliwungu. Gebok Kaliwungu. Ya. Kenapa kok harus Gebok Kaliwungu? Tidak di Jekulo atau Daan sana? Ya, hari ini saya bicara politik, saya berangkat dari tempat kelahiran sehingga pilihan Gebok Kaliwungu ini memang menjadi pilihan pertama karena memang sejak kecil saya beraktivitas bermasyarakat di wilayah, khususnya di wilayah Gebok dan Kaliwungu. Gebok ya. Ya. Geboknya tepatnya di mana Mas? Biar nanti teman-teman intelijen juga tahu lokasinya di mana. Gondosari. Di Gondosari. Gondosari. Mulai kecil di situ atau memang pindah dari Jakarta atau gimana? Mulai kecil. Lahir di situ lahir ya. di Gondosari. Berarti emang dari Hari-hari ini di Gondosari. hari-hari ini ning kono. Tak ada buktinya berarti yang berikan kan. Berarti mulai kecil di Gondosari betul. sampai besar hari ini masih di Gondosari. Alhamdulillah. Dan hari ini ingin mewakili warga di Gebok Dan Kaliwungu. Khususnya dari Gondosari seperti itu ya. 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 Terus gini Mas, kan banyak pertanyaan. Itu Mas Dasa sebagai ketua Ansor itu kira-kira nanti mengganggu kinerjanya apa enggak? Kan posisinya masih sebagai ketua Ansor. Nah, sedangkan Anda ini sebagai caleg pasti akan menyiapkan hal-hal strategi untuk pencalekan. Apakah itu tidak mengganggu kinerja jenengan sebagai ketua Ansor? Ya, karena ya kita sudah terbiasa bernaung di berbagai organisasi, di berbagai aktivitas, mungkin di hari di waktu yang sama, sehingga ketika berbicara harus memaksimalkan di beberapa pos, saya kira itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban, sehingga saya kira kalau berbicara nanti mengganggu atau tidak, insya Allah clear, sama-sama bisa jalan, sama-sama bisa tetap bisa berkhidmah di manapun itu, karena memang itu menjadi tanggung jawab yang harus saya emban, harus kami selesaikan sampai akhir periode. Kira-kira itu. Ini biasanya kalau supaya otak saya tambah encer, biasanya kita ngopi dulu. Boleh, siap. Alhamdulillah, wah ini luar biasa. Kita disediakan kopi ini, kopi khusus. Saya kira pajangan ini. Ini khusus ini kopinya. Ini teman-teman sahabat Indotizen, kalau di rumah jangan lupa ngopi ya. Ngopi semuanya itu sama saja. Yang penting apa? Yang penting letaknya itu jos. Jangan sampai buat kopi itu bening malah kayak teh. Gitu Mas. Nah, lanjut. Tadi kan terkait masalah kinerja. Nah, sekarang kira-kira kalau jangan sebagai ketua Ansor, posisi sebagai caleg, nah ketika jenengan nekani di mungkin tingkatan PAC, tingkatan ranting, dikira itu sebagai gerakan-gerakan politik, itu gimana menanggapi hal itu? Ya, saya kira selama tidak ada instruksi, dalam artian organisasi mengeluarkan sebuah instruksi untuk apapun itu, kita artikan bahwa tidak ada upaya untuk memanfaatkan dalam tanda kutip organisasi untuk kepentingan lain. Saya kira itu jelas. Jadi ketika semuanya berjalan sesuai dengan rule masing-masing, sesuai dengan kewilayahnya masing-masing, saya kira tidak menjadi masalah. Persoalan apakah nanti banyak sahabat-sahabat yang ikut mensupport dan lain sebagainya, itu bagian dari hubungan baik yang terjalin selama ini, sehingga berarti memang bukan untuk memanfaatkan organisasi ya, tidak. Ya? Selama tidak ada instruksi, saya kira clear, karena memang jelas rule-nya kalau berbicara organisasi Ansor ya memang organisasi kepemudaan masyarakatan yang berbasis Islam, itu jelas. Jadi ruang-ruangnya saya kira sudah jelas, ruang-ruangnya sudah jelas. Kira-kira itu Mas. Ya, berarti nanti ketika jenengan sebagai ketua Ansor sekaligus sebagai caleg, itu memang tidak ada hal-hal yang memang dilanggar secara organisasi. Apakah jenengan juga menggunakan kantor Ansor untuk berbicara politik atau gimana? Oh enggak, jadi kita lebih berbicaranya ke P3 ya. Jadi
Karena saya pakai jasnya sih jas P3 nih, tidak ngomongin ansor ini ya. Jadi jangan netizen jangan salah persepsi ya. Jadi konteks hari ini saya berbicaranya karena saya sebagai caleg caleg P3 ya. Jadi bukan nanti menjadi bias, ini bahaya nih kalau menjadi bias. Berarti kalau di ansor tetap memakai jas ansor dan itu bersikap sebagai organisatoris ansor. Oh iya, betul. Kalau memang sebagai caleg nanti ya tetap berbicara sebagai caleg. Tidak mencampur adukan antara organisasi dengan caleg. Betul. Seperti itu toh. Ya, enggak ada lah yang kantor ansor pakai jas. Jas partai itu enggak ada. Nah, Apapun itu enggak ada. Jadi makanya saya kesini katanya requestnya konteksnya karena berbicara terkait dengan pencalekan, ya saya memakainya jas jaketnya ada emblemnya partai. Kira-kira begitulah gitu. Siap. Kita sesuaikan berarti kita apa itu namanya? Tegak lurus. Ya. Tegak lurus dengan aturan-aturan yang ada di organisasi. Betul. Seperti itu Mas Dasa. Ya. Nah, mungkin pesan-pesan untuk sahabat-sahabat lain yang juga hari ini menjadi caleg. Oh iya. Nah, pesannya apa ini kira-kira? Ya, ini pesan sebagai apa pesan ini saya? sebagai caleg sama caleg. Sama caleg yang memang itu sama-sama dari latar belakangnya ansor. Oh. Nah, gitu kan bisa. ya karena saya pakai jas ini kan jaket ini kan saya harus konteksnya, berarti kan ya kalau sama-sama caleg artinya mari kita memaksimalkan potensi diri kita, mari kita memaksimalkan apa yang menjadi resources kita hari ini, dan tentunya kita pasti secara serius dan memiliki komitmen yang luar biasa, baik itu untuk masyarakat secara luas, untuk jamiah dan juga untuk organisasi tentunya, sehingga ayo kita bersama-sama menjawab tantangan yang ada di depan mata kita terkait dengan konstelasi politik, terkait dengan pencalonan legislatif yang kita hari ini bersama-sama berangkat dan kita hari ini bersama-sama berjuang. Mudah-mudahan banyak sahabat-sahabat saya yang nantinya juga mendapat amanah dari masyarakat, dari di dapil masing-masing, sehingga nanti kita bisa bersama-sama mewujudkan harapan masyarakat ke depannya bisa lebih baik. Kira-kira itu. Memang sekarang ini peran anak muda itu kan sangat-sangat berarti ya untuk negara ini. Karena memang ada Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Nah, itu pernah jenengan sampaikan itu. Saya masih ingat alhamdulillah bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Betul. Mungkin hari ini jenengan sebagai pemuda yang akan memimpin di masa yang akan datang. Insya Allah di tahun 2024. Amin. Ini kan doa-doa kita semua. Amin. Nah, mungkin Mas Dasa bisa menggambarkan terkait tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini. Yang pertama, Kyai Haji Zainuddin Rusdan. Bagaimana pandangan Anda? Kyai Haji Zainuddin, Ketua DPC P3. Ya, beliau adalah kiai yang karismatik dan memiliki jiwa besar yang sangat-sangat luar biasa. Beliau sangat-sangat respect terhadap generasi muda untuk memberikan ruang, kesempatan sehingga anak-anak muda, generasi muda ini memiliki kesempatan untuk berkiprah di dunia politik yang lebih luas lagi. Terus yang kedua, Muhammad Fathul Munif. Bagaimana menurut Anda? Wah, beliau ini sahabat saya yang sangat-sangat luar biasa sepak terjangnya, militansinya dalam berorganisasi
dalam berkhidmah di organisasi apapun itu tidak perlu diragukan lagi. Sehingga beliau ini merupakan panutan, merupakan salah satu simbol gerakan-gerakan anak muda khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Masya Allah, mantap sekali nih kok. Ya mungkin ini yang terakhir, pesan kesan untuk generasi muda hari ini seperti apa? Nah, khususnya untuk generasi muda hari ini, tentunya mari kita terus belajar, kita mengasah diri, kita belajar mengambil banyak pengalaman, karena pengalaman yang kita peroleh di masa muda itu nantinya menjadi pondasi yang kuat untuk menjadikan setiap generasi muda menjadi pribadi yang terus memiliki semangat muda, memiliki kreativitas yang sangat-sangat luar biasa, dan tentunya anak muda harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Masya Allah. Yang terakhir ini untuk sahabat-sahabat netizen di Indotizen TV. Untuk sahabat-sahabat Indotizen TV, tentunya selalu ikuti terus sajian-sajian Indotizen TV yang pastinya akan memperkaya, akan menambah wawasan yang sangat luas, karena Indotizen TV ini merupakan media elektronik, media sosial yang disiapkan untuk menjadi tangan panjang terkait dengan seputar informasi, berita maupun hal-hal yang sifatnya aktual. Sehingga simak terus Indotizen TV dimanapun sahabat-sahabat jangan ada. lupa subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe. Ting. Alhamdulillah kita sudah berbincang terlalu lama. Mungkin kalau terlalu lama penonton mulai bosan. Siap. Jadi kita sedikit-sedikit, yang penting nanti istiqomah kan seperti itu. Alhamdulillah. Selalu ada kabar-kabar menarik, ada kabar-kabar gembira, dan itu selalu terupdate dan terpercaya seperti di Indotizen ini. Jadi untuk mungkin Mas Dasah ada yang mau disampaikan terkait napa mawon ini yang ingin disampaikan, monggo. Oke. Apapun itu, monggo. Iya. Terakhir kalinya. Untuk semuanya pemirsa Netizen TV dan seluruh masyarakat yang menyimak tayangan online ini, tentunya saya selalu berpesan bahwa dimanapun kita berada, di posisi apapun kita saat ini, kita harus bisa terus untuk berkhidmah, untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negeri kita tercinta ini. Apapun karya kita, apapun hasil yang sekecil apapun yang bisa kita sumbangkan untuk bangsa negeri ini sangatlah berarti, dan ini tentunya akan terus dicatat dan menjadi kisah klasik untuk masa depan. Ya, mungkin ini sebagai penutup, langsung kita tutup saja, dan insya Allah nanti tetap ada part 2 bersama beliau Mas Dasah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.